Siapa yang akan tertarik kepada Islam? Selama puluhan tahun, Islam digambarkan sebagai agama teroris, diframing oleh orang-orang yang tidak suka kepada Islam. Pada akhirnya dengan kejadian seperti yang ada di Pamulang ini, orang akan menganggap, orang-orang non-Islam akan menganggap bahwa, oh ya benar, Islam itu identik dengan kekerasan. Makanya saya bilang orang-orang di Unpam yang menyerbu adik-adik kita ketika mengadakan Malam Rosario itu adalah orang-orang bodoh, tolol, konyol, tidak mengerti tentang Islam. Bismil abi wal ibni wal ruhil kudus ilahu wahid. Pada video kali ini teman-teman sekalian kita akan mendengarkan ya satu kecaman dari Islah Bahrawi ya, yang tentu saja bukan kaleng-kaleng ya, dimana dia sangat marah keras kepada orang-orang yang membubarkan doa rosario yang dilakukan dari rumah ke rumah, dan ini satu kali dalam setahun di khusus bulan Mei. Nah teman-teman sekalian, dia katakan bahwasanya orang melakukan demikian adalah orang-orang yang tolol ya, goblok gitu ya, tidak berakal dan tidak mengerti Islam katanya. Nah teman-teman sekalian, seperti apa videonya ini? Mari kita simak. Saya berharap teman-teman bisa menyimak sampai selesai supaya tidak gagal paham. Kita simak videonya yang ada berikut ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Islah Bahrawi di MPTV. Kemarin banyak kejadian, salah satunya yang paling penting adalah penyerbuan warga yang dimotori oleh ketua RT bawa senjata tajam menggerebek mahasiswa Universitas Pamulang yang mengadakan Malam Rosario. Ini yang ingin saya gugat hari ini kepada warga yang ikut menyerbu itu. Saya mau tanya, adakah sejarah Rasulullah menyerbu orang-orang yang berbeda agama di Madinah sambil membawa pedang untuk mengancam mereka supaya mereka tidak beribadah? Pernahkah ditemukan sejarah itu? Pernahkah Rasulullah beserta para sahabat datang ke rumah warga yang non-muslim, entah itu orang Yahudi atau orang Nasrani di Madinah, lalu kemudian mengancam mereka dengan pedang atau melakukan penusukan terhadap mereka karena mereka berbeda agama dan melakukan ritual-ritual di rumahnya? Saya mau tanya, siapa yang pernah menemukan sejarah ini? Saya tantang sekarang. Silahkan sebut nama kitabnya. Silahkan sebut nama periwayatnya. Pernahkah Rasulullah melakukan itu? Menurut saya, tidak pernah Rasulullah melakukan hal itu. Yang senista itu. Yang sehina itu. Lalu kalian orang-orang yang menyerbu rumahnya adik-adik kita dari Universitas Pamulang yang melakukan ritual Malam Rosario itu, mencontoh siapa saya mau tanya? Dianjurkan oleh siapa saya tanya? Kita semua yang orang Islam hari ini mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah beserta jejak-jejaknya. Melalui para sahabatnya, melalui para tabi'in. Nah sekarang siapa yang ditiru? Sementara Rasulullah sendiri ketika memimpin di Madinah justru mengayomi dan melindungi orang-orang Yahudi dan orang Nasrani dan tidak pernah memaksakan Islam kepada mereka. Justru Rasulullah memberikan syiar-syiar Islam dengan cara damai dan kemanusiaan kepada orang-orang Yahudi maupun orang Nasrani. Karena Rasulullah betul-betul membawakan Islam itu dengan kemanusiaan, dengan kedamaian. Rasulullah akan memerangi siapapun yang memerangi Islam, terlebih lagi yang memerangi itu adalah orang-orang kafir. Orang-orang kafir ini apa? Penyembah politeisme. Orang-orang yang menyembah dan melawan agama tauhid. Ini yang selalu dilakukan oleh Rasulullah dalam perang-perangnya. Termasuk orang-orang Yahudi yang memerangi Islam. Yang memerangi Islam di Madinah. Yang memerangi peradaban Madinah. Itu selalu dilawan oleh Nabi. Tapi orang-orang Madinah yang berbeda agama, yang berbeda keyakinan, justru dilindungi dan diberi kebebasan oleh Rasulullah. Ada banyak riwayat tentang itu. Saya sering bercerita juga di media sosial bahwa salah satu korban perang Uhud yang gugur di dalam perang Uhud itu seorang Yahudi, bukan orang Islam. Namanya Mukhairik ibnu Ta'labah.
Mengapa dia ikut berperang bersama Nabi? Apakah dia karena Islam? Bukan, dia bukan orang Islam. Karena dia betul-betul suka dan mencintai Nabi Muhammad sebagai pemimpin di Madinah. Karena alasan Mukhairik, ketika Nabi memimpin di Madinah, Nabi betul-betul memberi perlindungan kepada orang-orang non-Islam seperti Mukhairik. Sehingga Mukhairik tergerak untuk ikut berperang bersama Nabi dalam perang Uhud. Padahal perang Uhud terjadi hari Sabtu, di mana hari Sabtu bagi orang Yahudi adalah hari Sabat yang tidak boleh meninggalkan rumah atau menyalakan lampu. Tapi Mukhairik memaksakan diri melawan ajaran agamanya sendiri untuk berperang bersama Nabi karena Mukhairik mengagumi kepemimpinan Nabi Muhammad. Ini Nabi. Lalu orang-orang di Pamulang yang menyerbu adik-adik dari Unpam ketika mengadakan malam Rosario itu diperintah oleh siapa dan mengikuti tauladannya siapa? Kalau Nabi Muhammad sendiri tidak pernah melakukan itu. Oleh karena itu, kepada saudara-saudaraku semua seluruh Indonesia atau seluruh umat manusia, jumlah manusia di bumi ini kurang lebih 8 miliar. Orang Islamnya kurang lebih sekitar 2 miliar. Sampai seberapa kuat kita gelisah oleh berbagai perbedaan, sementara yang berbeda dengan umat Islam hari ini kurang lebih sekitar 6 miliar. Sanggup sampean membawa sebilah pisau untuk melawan orang yang berbeda. Dan Islam tidak pernah mengajarkan itu. Islam selalu mengajarkan bahwa agama ini harus bisa menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta sampai hari kiamat. Until the judgment day. Ila yaumil kiamah. Tapi hari ini orang masih sibuk menghitung dosa orang lain seperti yang menyerbu adik-adik kita ini hanya karena berbeda. Sampai kapan kita itu harus gelisah dengan keimanan yang berbeda, keyakinan yang berbeda, agama yang berbeda, sementara kita masih punya orang yang berbeda 8 miliar lainnya. Kurang lebih 6 miliar lain. Belum kita berbicara sesama umat Islam. Yang kadang-kadang juga saling mengkafirkan satu sama lain karena berbeda mazhab, karena berbeda manhaj, karena berbeda ijtihad. Ini tidak akan pernah selesai. Berbagai perbedaan di dalam diri umat manusia itu adalah sunnatullah. Maka kemudian saya betul-betul memprotes betapa bodohnya, betapa tololnya, betapa konyolnya orang-orang yang menyerbu adik-adik dari Unpam ketika mengadakan malam Rosario itu. Hanya karena dianggap sebagai ancaman, karena berbeda. Kita tidak pernah tahu, silahkan kita yang umat Islam ini termasuk saya, menganggap saya begitu beruntung, saya begitu mujur, dilahirkan sebagai orang Islam. Orang Kristen juga punya keyakinan yang sama seperti itu. Orang Katolik juga. Orang Hindu juga, orang Buddha juga. Ya begitulah memang metodologi dalam penganut agama-agama. Semua merasa beruntung karena mengikuti agamanya masing-masing. Orang-orang yang menyerbu adik-adik Unpam kemarin ketika mengadakan malam Rosario itu, kalau mereka itu dilahirkan di NTT atau di Papua atau ditakdirkan oleh Allah untuk lahir di Eropa sana, mungkin tidak mengenal Islam. Mungkin juga tidak mengenal apapun, bisa jadi tidak beragama, atau memang dilahirkan menjadi Katolik, dilahirkan menjadi Protestan. Karena kita semua ini mengikuti agama orang tua kita. Lalu kita kemudian merasa petentang-petenteng bahwa kita adalah penguasa bumi ini karena saya Islam, karena saya Kristen, karena saya Katolik. Saudara-saudaraku sekalian, keimanan yang kita peluk hari ini di luar konteks hidayah atau kesadaran kognitif, mengikuti agama-agama warisan dari orang tua kita. Saya menjadi Islam karena saya dilahirkan di Madura dari orang tua beragama Islam, maka Islamlah saya. Kalau saya dilahirkan di tempat lain, yang dimana di situ tidak ada orang Islam, mungkin saya tidak akan beragama Islam. Dan ini kelahiran-kelahiran ini bukan kehendak kita. Ini kehendak dari Allah. Maka kemudian kita tidak boleh jumawa. Kita boleh menganggap agama kita ini adalah agama yang paling benar. Boleh. Dan begitulah orang menganut agama. Tapi dengan menganggap benar agama yang kita peluk,
tanpa harus menyalah-nyalahkan agama orang lain. Saya sering memberikan analogi yang sangat sederhana. Untuk menganggap istri saya cantik, saya tidak harus menjelek-jelekkan istri orang lain. Demikian juga dengan agama saya. Saya menganggap Islam itu adalah agama yang paling benar, tanpa harus menjelek-jelekkan agama orang lain. Jadi, melihat kejadian yang ada di Pamulang kemarin di malam Rosario itu, marilah kita sadari bahwa manusia ini tidak dilahirkan untuk menjadi jumawa. Kita hanya setitik kecil debu dalam peradaban manusia. Sudah miliaran manusia di bumi ini yang hidup dan yang mati. Dan kita hanya secuil. Mungkin para penyerbu itu tidak pernah paham bagaimana kalau mereka itu dilahirkan menjadi orang yang beragama berbeda. Ingat, takdir-takdir kelahiran dan takdir-takdir keimanan itu berbanding sejajar. Orang kemudian bisa berpindah agama karena perkawinan. Orang bisa berpindah agama karena kesadaran. Tapi percayalah, yang dimaksud dengan syiar Islam adalah dengan kelembutan, kearifan, kedamaian, dan berbasis kemanusiaan. Kalau Islam digambarkan dengan senjata tajam, kucuran darah, pedang yang tajam, siapa yang akan tertarik kepada Islam? Selama puluhan tahun, Islam digambarkan sebagai agama teroris, diframing oleh orang-orang yang tidak suka kepada Islam. Pada akhirnya dengan kejadian seperti yang ada di Pamulang ini, orang akan menganggap, orang-orang non-Islam akan menganggap bahwa, oh ya benar, Islam itu identik dengan kekerasan. Makanya saya bilang orang-orang di Unpam yang menyerbu adik-adik kita ketika mengadakan malam Rosario itu adalah orang-orang bodoh, tolol, konyol, tidak mengerti tentang Islam. Dia pikir mempertahankan Islam dan menyebarkan Islam bisa dengan senjata tajam. Tidak ada kewajiban-kewajiban seperti itu, anjuran-anjuran seperti itu. Rasulullah selalu memberikan syiar Islam dalam kedamaian dan kemanusiaan. Oke, teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah saksikan bersama dari penjelasan Gus Islah, ya, edukasi yang disampaikannya. Secara pribadi saya mengambil positif-positifnya, ya. Sekalipun kita berbeda iman, saya sebagai tokoh agama Kristen, saya salut ya kepada Gus Islah yang mengedukasi kali ini. Dan teman-teman sekalian, satu hal pendapat saya dan komentar saya atau saran saya, kalau memang Gus Islah tidak mau terjadi hal-hal demikian lagi, karena di ending videonya itu dia berharap supaya hal itu tidak terjadi. Maka saran saya, Pak, itu penceramah-penceramah radikal seperti Ustadz Abdul Somad, Ustadz Ahmad Kainama, kemudian Irene Handono, Bangun Samudra, ya, Munjir Situmorang, Ustadz Arif Nababan, dan masih banyak lagi, ya, penceramah-penceramah yang radikal yang membahas Alkitab, ya, bahkan tidak segan-segan yang mengangkat Alkitab dan membukanya dengan seenak mereka di dalam masjid, ya. Sehingga dengan ceramah-ceramah radikal ini menyebabkan perpecahan bagi Indonesia yang kita cintai bersama. Maka itulah solusi. Kalau memang mau memberhentikan premanisme dan intoleran ini, ya satu-satunya adalah memberhentikan mereka yang penceramah-penceramah radikal. Ya, karena kekristenan sendiri, ya sebenarnya kalau mau bilang tersakiti, ya sudah tidak merasa begitu ya, karena ini bukan barang baru, ya. Dan juga Kristen menilai ya pihak pemerintah dan juga aparat kepolisian ya tidak maksimal untuk membela hak-hak kekristenan, ya. Bahkan Kristen diinjak-injak, dihina-hina, ya, itu aman-aman saja. Orang yang melakukan itu selesai selesai dengan kata maaf dan tanda tangan di atas materai 10.000. Udah sekian, selesai. Tapi akan terus berulang, terus berkuar-kuar menghina dan menistakan agama Kristen. Maka jangan heran ketika banyak kemudian ya umat Islam yang sudah menjadi kaum intoleran di NKRI ini. Baik teman-teman sekalian, semoga kalian bisa menangkap nilai-nilai positif dari Gus Islah, dan sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.